Panitia mubahalah tunggal, siap, siap, siap nak, siap. Ana siap. Saya siap jadi saksi ketika mubahalah tunggal berlangsung, siap jadi panitia juga. Nah, Kibin, mubahalah. Mubahalah tunggal, pak. Mubahalah tunggal. Ikut. Mubahalah tunggal, ikut. Kalau kalian nggak percaya, kalian masih main-mainlah berjamaah. Mubahalah berjamaah aja kalian. Kami nggak perlu. Jangan takut, Bin. Nanti ada habaib yang nolongin ente, ngasih surat rekomendasi, taruh di kepala bagian bawah, kalau nggak lupa ya. Kemudian sedekah jariah, sedekatun jariah. Kemudian yang keempat, waladun sholihun, anak-anak yang soleh solihah. Catat. Allah. Sedetik lagi malaikatul maut datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kontan, ya Allah, Allahu Akbar. Kalau ada orang yang mengotak-atik nasab Nabi kira-kira, atau yang kena kutukan yang mengotak-atik nasab Nabi, atau nasab yang diotak-atik dan dicengkokkan ke Nabi. Jangan begitu, saudara. Ibinnya bangun. Ente PKI, saudara, ente Wahabi. Habis itu ditanya sama malaikat, lanjut tidak? Lanjut tidak? Hanyalah amal kebaikan, amal solih yang bisa menyelamatkan kalian. Bersaksi atas keabsahan nasab Alawi walaupun kalian tidak mengerti. Sekalian caci maki Kiai Ahmad. Kami para mukimat juga caci maki kami. Kau ditolong sama Habib Kacang. Mampus aku gosong, aku lihat nih gosong aku. Modiar kowe. Kita pingin lihat mubahalah. Biar gue nyanyi aja di sini. Jadi begitu, saudara. Cuman rame di medsos, saudara. Mubahalah. Banyak kibin mubahalah. Ujung-ujung innalillah. Mubahalah jadi musibah. Banyak kibin mubahalah. Ujung-ujung innalillah. Kibin mubahalah. Mubahalah tunggal yang pernah dipelopori, diviralkan oleh Al-Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silab Al-Kaburi. Takbir, saudara. Takbir, gitu, nggak usah takbir. Takbir jangan diolok-olokin. Habis caci orang jangan takbir. Takbir jadi orang caci maki orang lain. Ayo, rame-rame. Bagi para mukibin, sekte unyiliun, ya kan, paham ngeyeliyah, biar bisa ngeyel, udah taruh mushaf Al-Quran di atas kepala, buat sebuah pengakuan, kesaksian, ikrar, bahwa nasab majikan kalian itu asli, tersambung ke Rasulullah. Kalau tidak tersambung, seperti apa yang dikatakan oleh Kiai Imad, maka kalian siap rungkat, gitu. Modiar kowe. Ayo. Siapa lagi? Ayo, gratis. Mubahalah tunggal, pak. Mubahalah tunggal. Ikut. Mubahalah tunggal, ikut. Mubahalah tunggal. Ya kan? Nah, ini jangan main-main. Ya Imad udah serius nih. Mubahalah mono, mubahalah mandiri, mubahalah tunggal. Jangan takut, Bin. Nanti ada habaib yang nolongin ente, ngasih surat rekomendasi, taruh di kepala bagian bawah, kalau nggak lupa ya. Kemudian nanti di alam barzah, protokol alam barzahnya langsung diambil alih sama Habib. Terutama bagian musir-musir malaikat mungkar nakir. Kalau Al-Imam Faqihil Muqaddam nggak sempat, bisa diwakilkan sama Mama Gufron selaku penjaga gawang neraka, ya ikhwan. Tenang aja. Pokoknya kalian itu di alam barzah ikuti aja protokol habaib gitu. Nah, kalau kami, para mukimat ini, para muhibbin Kiai Imad, para pecinta kebenaran, kami akan mengikuti protokol alam barzah. Nah, makanya sekarang kami masa hidup di dunia yang kami persiapkan ada beberapa hal, dan salah satunya tidak ada yang
menyerempet ke Habib. Yang pertama, amalan salihah, amalan salih, ilmu yang bermanfaat, atau ilmu yang tanfi'u bih. Kemudian sedekah jariyah, sedekatun jariyah. Kemudian yang keempat, waladun salihun, anak-anak yang salih salihah untuk mendoakan kita nanti ketika kita sudah mangkat, saudara. Kalau Kibin cukup surat rekomendasi dari Habib, janji jaminan surga dari Habaib kalau cinta sama mereka, saudara. Apalagi janji-janji penjajah spiritual, saudara. Gue nggak percaya gitu kalau nggak ada dalilnya. Ayo dong, mikir Kibin. Aku akan minta maaf kepada Kiai Imad. Aku akan sowan ke rumah dan minta maaf kepada beliau. Tidak ada lagi kesempatan. Kori mau mubahalah boleh. Kalau misalnya nggak berani sampai mati, sampai rontok gigi gitu. Yang namanya kemungkaran itu nggak boleh ditutup-tutupi, saudara. Kemungkaran itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya agar umat faham, saudara. Nggak main-main nasab Rasulullah, nasab suci Rasulullah dibegal. Menaruh mushaf Al-Quran untuk tujuan supaya dia kelihatan hebat, supaya dia kelihatan jujur, membuat penghinaan terhadap orang lain, memalsukan ulama, memalsukan nasab Nabi. Kami bukan pecinta produk palsu, kawan. Framing kami, kalian fitnah kami enggak, sabar kita, enggak. Model kalian itu harus dilawan. Dan tidak semua mubahalah itu terjadi secara langsung, pelan-pelan, selamat menikmati, menyelamatkan umat dari pembodohan pola pikir, penjajahan spiritual. Tentu ketika kita ingin melihat sebuah kebenaran itu, siapa yang dalilnya lebih kuat. Jangankan model-model si one second, fakih mukaddam bila perlu, ugaskan. Nggak ada pantang sama mulut gue. Jadi kalau saya bilang di Pulau Jawa banyak orang-orang gila jadi wali, itu bukan menghina kalian di Pulau Jawa, saudaraku. Karena kalian sudah tahu siapa pelakunya. Abi siap jadi panitia mubahalah tunggal. Siap nak, siap. Ana siap. Saya siap jadi saksi ketika mubahalah tunggal berlangsung, siap jadi panitia juga. Nah, saya siap menghitung nanti. Yang ada udah dua nih, dua. Yang satu ini, bentar, gue buka dulu. Ini udah dua ya, yang jelas sekali ya. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Pahlawi, jangan-jangan nanti kena kutub Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau catat nih, catat. Yang lain terserah, tapi tidak ikut-ikutan. Catat. Allah. Sedetik lagi Israel datang, sedetik lagi malaikatul maut datang, sedetik lagi mampus kau, sedetik lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa nasma' wa nusib bima sayablaghuna daqiqah. Kontan, ya Allah, Allahu Akbar. Kontan. Sedetik lagi malaikatul maut datang, sedetik lagi Israel datang. Kau nazak sekarang. Hai jiwa yang keji, kembalilah kepada kemurkaan Allah. Rohku berselerak ke seluruh tubuh. Lalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh kan kedinginan. Satu, ini satu ya, satu nih. Gua hitung nih Aldo, gua hitung, gua bikin coretan di dinding. Kalau kemudian ada yang utak-atik Pahlawi, jangan-jangan nanti kena kutub Allah Subhanahu. Kena kutuk. Kalau catat ini untuk para alumni. Jadi Pahlawi itu siapa? Wakil Allah, wakil Nabi atau gimana itu? Nggak boleh begitu, ya. Ente yang kena kutuk ini. Jangan ajarkan seperti itu kepada kami.
Jadi kami berkesimpulan di sini, karena bahasa ente sebelum ente mati, kalau ente mengotak-ngatik Ba'alawi, ente akan kena kutuk. Ba'alawi itu siapa? Kalau ada orang yang mengotak-atik nasab Nabi, kira-kira yang kita salahkan atau yang kena kutukan, yang mengotak-atik nasab Nabi atau nasab yang diotak-atik dan dicongkokkan ke Nabi? Orang yang mengotak-atik nasab Nabi atau orang yang punya nasab hasil otak-atik nasab Nabi gitu? Coba dong difikirkan. Bapak ini udah nggak ada. Yang lain misalnya, anta kadrun, anta khirdun, anta kalbun. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu, saudara. Jangan begitu, saudara. Mana yang katanya Habib cinta kepada Mukibin? Mana Habib yang katanya sayang kepada Mukibin? Mana Rabbuka Habib Abdullah Al-Haddad? Wama nabiyuka Habib Abdullah Al-Haddad? Siapa imammu? Habib Abdullah Al-Haddad. Ngibinnya bangun. Ente PKI, saudara. Ente Wahabi. Ente utusan oligarki. Nggak ada itu. Nggak ada. Habis itu ditanya sama malaikat, lanjut tidak? Lanjut tidak? Tidak. Oh Tuhan, ampunkan dosaku. Nggak ada lagi kesempatan, saudara. Kalau di alam barzah itu kita tidak bisa membedakan siang dan malam, gitu. Kecuali kalau amalan kita itu datang menolong kita, gitu. Habib nggak bisa pasang lampu di situ. Nggak bisa menolong kalian. Hanyalah amal kebaikan, amal solih yang bisa menyelamatkan kalian. Jadi tidak ada surat rekomendasi, surat pengampunan dosa gitu dalam ajaran kami, saudara. Mereka kan bilang kami PKI. Enggak, bukan. Kami bukan PKI. Saya yang PKI, pedagang kopi Indonesia. Gitu. Ayo Bin, jangan mau kalah sama TJ. Angkat mushaf Al-Quran, taruh di atas kepala, sumpah mubahalah, bersaksi atas keabsahan nasab Alawi walaupun kalian tidak mengerti. Sekalian caci maki Kiai Ahmad. Kami para mukimat juga caci maki kami. Gitu. Kan kalian mau seperti itu gitu. Masuk surga tanpa hisab. Atas rekomendasi habaib, saudara. Kita bantah aja pernyataan-pernyataan yang sesat menyesatkan. Kita jangan caci maki ya, kecuali saya. Saya bestinya Al-Imam Fiqihil Muqaddam. Mati di jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Kalau mereka bilang siratal mustaqim. Maman, kau datang Maman. Siapa ya? Kita sama-sama mukibin. Kau ditolong sama Habib Kacang. Mampus aku, gosong aku, lihat nih, gosong aku. Bertahun-tahun gosong aku kena PHP. Kacangku ludes. Hidupku hancur. Emang info di dunia gimana? Info di dunia kau sudah bahagia di surga tanpa hisab. Yang ngomong gitu siapa? Habib kau percaya? Kau lihat tuh aku gosong sekarang. Ayo Bin, kalau mau nanti masuk kuburan duduk di situ atas kursi emas, ya kan, di atas kursi emas. Kini aku diazab dan disiksa di dalam kubur. Menunggu pertolongan habaib. Coba bahalah, jangan tunggu lagi, ya kan? Itu saya gambarkan. Kan kita nggak tahu pastinya gimana, tapi gambaran saya berikan gitu. Ayo bahalah, jangan lupa bahalah. Saya bersumpah demi Allah bahwa nasab Balwi
adalah nasab yang sahih walala. Ayo dong, mikir Kibin, mikir. Ini serius kawan, jangan kau suruh lagi serius. Ini serius. Walaupun seperti bercanda, kita di dunia di PHP-in, dikasih jigong, dimintai duit, dengan janji dapat syafaat, dapat surga tanpa hisap lagi. Pas dimasukkan ke liang lahat, ternyata semua itu adalah hoax, dobol. Duduklah kita sendiri menyesali, dan itu sudah tiada arti kawan. Oh Tuhan, panjangkan umurku. Panjang umur? Berapa tahun kau mau? 100 tahun cukup? 65 tahun tidak cukup? Ya, 100 tahun. Tiada lagi. Tidak akan dikembalikan ke dunia ini lagi, saudara. Oh, Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, kembalikan aku ke dunia. Aku akan minta maaf kepada Kiai Imad. Aku akan sowan ke rumah dan minta maaf kepada beliau. Tidak ada lagi kesempatan. Tiada lagi kesempatan. Atas kebodohannya sendiri dengan membawa-bawa mushaf Al-Quran dengan judul mubahalah, sumpah laknat, dengan mencaci maki Kiai Imad, dengan menyalahkan Kiai Imad, padahal dianya yang tidak punya akal untuk berpikir. Mohon teman-teman untuk tidak membuli orang yang udah tewas ataupun orang udah mati, walaupun tidak mengakui bahwa mereka itu mati dalam keadaan syahid karena membela Bang Alawi mati-matian. Anggap aja ajal itu. Memang udah takdir mereka di situ gitu. Kalau kita nggak ngegoreng sebagai kualat, nggak. Kalau saya pribadi nggak ngegoreng sebagai kualat gitu. Kalau saya ngegoreng sebagai kualat, apa bedanya saya dengan Dobolowi? Mata hatimu selalu ditutupi kebencian, bukan cinta. Para habaib, entahlah. Kori mau mubahalah boleh. Kalau misalnya nggak berani sampai mati, sampai rontok gigi gitu. Wawahi, saya bersumpah kalau tesis Imad kalau tesis si Imad alaihil kadzab itu adalah tesis abal-abal. Kalau seandainya kesaksian saya ini adalah sebuah kesalahan, maka siap ompong selamanya, saudara. Gitu Kori, jangan sampai matilah, kasihan, nggak ada Kibin, nggak ada kalian, nggak rame. TIJ kayaknya masih ada berikutnya. Si Kori kan bilang Kobul, pasti berikutnya. Gue nggak tahu soal ajal, saudara. Gitu. Kalau Kori kan bukan Kobul, jawabnya ngibul. Sumpah mubahalah itu yang mandiri, yang sendiri itu, yang tunggal itu nggak ada diajarkan sama Nabi. Nggak ada itu. Itu cuman ngeyel. Jadi sumpah mubahalah tunggal itu adalah bentuk ngeyel, ngeyeliah. Gitu. Ini kita nggak tahu pasti. Kita nggak tahu dalilnya. Kemudian ada seorang kiai yang bernama Kiai Haji Aimaduddin Usman Al-Bantani membuka secara terang benderang ke ruang publik. Yang namanya kemungkaran itu nggak boleh ditutup-tutupi, saudara. Kemungkaran itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya agar umat faham, saudara. Nggak main-main nasab Rasulullah, nasab suci Rasulullah dibegal menurut keterangan dari tesis Kiai Aimaduddin Usman. Lah datang Kibin, dia nggak tahu apa-apa dan nggak mau tahu apa-apa. Terus buat mubahalah tunggal, nenteng mushaf Al-Quran taruh di kepala. Ikrar kesaksian yang dia sendiri nggak paham. Ataupun menaruh mushaf Al-Quran untuk tujuan supaya dia kelihatan hebat, supaya dia kelihatan jujur, dengan membuat penghinaan-penghinaan terhadap orang lain yang sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang selama ini nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Ya akhirnya rungkat
Jangan ngolok-ngolokin mushaf Al-Quran. Jangan coba-coba main-main di situ. Jangan ya kawan. Kalau kalian nggak percaya, kalian masih main-main, main-mainlah berjamaah. Mubahalah berjamaah aja kalian. Kami nggak perlu. Kenapa kami nggak perlu? Karena kami sudah meyakini bahwa tidak tersambung selama 550 tahun dari awal gitu. Tinggal kalian yang meyakini, yang anti terhadap Kiai Imad gitu. Kok kami sih, kalian mau percaya omongan Kiai Imad, kalian mau percaya pendapat Kiai Imad, kalian mau percaya dengan pendapat kami, bodoh amat, nggak penting. Mau percaya silakan, nggak percaya nggak masalah. Kami nggak maksa Tuhan untuk membunuh kalian, dan kami nggak ada kapasitas seperti itu. Datuk kami nggak ada yang bisa terbang. Datuk kami bukan kampret, bukan burung. Nah, kata kalian kan Kiai Imad itu tukang fitnah, kami tukang fitnah, kami PKI, kami komunis, kami ateis, kami liberal, kami patrialis barat sejati, kami pembenci Ahlul Bait Nabi, kami pembenci zuriyah Nabi, kan kata kalian. Itu omongan kalian. Nah, kami membenci orang-orang yang memalsukan apapun itu. Misalnya memalsukan ulama, memalsukan nasab Nabi. Kami bukan pecinta produk palsu kawan. Jadi itu hak kami mau percaya atau tidak. Terus kalau ente nggak percaya, nggak kokor di media sosial ya, mulut kami, media sosial kami nggak minta sumbangan pun sama kalian, kami nggak minta kuota internet sama kalian, suka-suka kami lah. Kalau kalian nggak berkenan, apa yang kami lakukan ini pelanggaran hukum, lapor polisi, gitu. Kalau misalnya, oh ini melanggar undang-undang datuk kami, ya lapor sama datuk kalian. Datuk kami itu hebat loh, punya rumah. Lapor sama datuk kalian. Ya, lapor sama datuk kalian. Jadi kami mau kalian gimana? Kalian caci maki kami, kalian framing kami, kalian fitnah kami nggih, sabar kita enggak. Model kalian itu harus dilawan. Gitu, makanya aku bilang kepada Mukibin gitu. Kan kalian udah Sherlock, minta Sherlock sama TJ gitu. Itu kan udah jelas Sherlock lokasi tempat tinggal gue. Ataupun bos-bosnya lah, si Rizik misalnya, suruh pimpin perang pakai imamah hijau. Gitu, biar kami gampang nandainya. Aldo mubahalah kok masih hidup kok. Emang dia mubahalah mati kan? Enggak. Mubahalah supaya kalau ternyata Imam Ubaidillah datuk dia itu bukan zuriyah Nabi, tidak tersambung kepada Nabi, agar dia dihinakan. Kan gitu isi mubahalah dia. Aduh, jangan kayak Mukibin lah, sahabat TJ. Jangan kayak Mukibin. Coba lihat, ada nggak harga dia sekarang? Ada nggak marwah dia sekarang? Ada nggak dia dihinakan sekarang? Ya, si ompong botak itu. Ada nggak? Nah, artinya mubahalahnya sedang bekerja, dan tidak semua mubahalah itu terjadi secara langsung, pelan-pelan, selamat menikmati. Dan kita nggak usah mendoakan mereka hancur, sehancur-hancurnya nggak perlu. Kita doakan mereka sadar, mau bertobat, jangan membela sesuatu yang batil. Gitu kawan. Dan kita bukan Tuhan, kita nggak boleh menghakimi seseorang, nggak boleh. Nah, kita harus berlaku adil, tidak boleh berlaku dolim. Karena misi Kiai Imad dan kawan-kawan semuanya adalah menyelamatkan. Yang pertama, menyelamatkan nasab suci dagi mulia, nasabnya Rasulullah SAW. Kedua, menyelamatkan umat dari pembodohan pola pikir, penjajahan spiritual. Ketiga, menyelamatkan negeri ini dari komplotan-komplotan penghasut, provokator, dengan melabelkan agama saudara. Jadi itu misinya adalah misi penyelamatan. Tidak ada wali misi penghancuran. Nah, kita mengikuti jejak para wali, walaupun kita bukan wali, walaupun datuk kita nggak bisa terbang, nggak bisa nurunin hujan susu dari langit, nggak bisa nurunin rantai emas dari langit. Jadi tugas kita adalah memantau, melihat, mendengar
kemudian berpikir dan mendoakan supaya Allah ikut membantu menunjukkan ke mata kita semua yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Ya, tentu ketika kita ingin melihat sebuah kebenaran itu, siapa yang dalilnya lebih kuat, siapa yang jawabannya tidak bertele-tele, tumpang tindih, bahkan mencela-mencele. Kemudian kita lihat dari mulut mana keluar bahasa-bahasa yang bagus, bukan menjilat. Nah, jadi begitu, saudara. Jadi misi ini adalah misi penyelamatan, gitu. Ketika misi penyelamatan ini dianggap sebuah misi menghancurkan oleh kalangan yang memang melakukan kesalahan itu oleh penjahatnya, itu wajar karena penjahat, gitu. Mubahalah tunggal ada dalilnya enggak, Bang? Enggak. Mubahalah tunggal itu disponsori oleh Imam Cebol ya, atau Gurunda, gitu. Jadi kita jangan jadi seperti Mukibin. Pemahaman para habaib yang dobol itu jangan kita pakai. Ada orang mati, kualat. Kita yang pertama ketika mendengar kabar ada saudara kita yang mampus misalnya, ya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara beliau ditolong sama Al-Imam Faqihil Muqaddam untuk mengusir malaikat yang akan menyiksa beliau di alam kubur, itu bukan ajaran kita. Itu ajaran mereka. Ya, jelas tidak? Jelas tidak? Jelas, saudara. Jadi kita tidak boleh mengadopsi ilmu-ilmu yang selama ini kita tolak, ataupun bukan dari ajaran agama kita sendiri, saudara. Kan kata mereka kalau berani mengolok-ngolok walinya habaib seperti One Second sama si Abu Bakar Gresik, nah, kan katanya kita langsung itu kualat gitu. Gua udah 4 tahun, mungkin pelan-pelan. Nah, jangankan model-model si One Second, Faqih Muqaddam bila perlu ugaskan. Nggak ada pantang sama mulut gue. Gue tahu yang mana yang benar-benar ulama, yang mana benar-benar wali, yang mana yang cuman kepentingan. Nah, kalau gue bersaksi misalnya One Second sama Abu Bakar Gresik itu yang ngerokok cascus itu bukan wali misalnya, kalian mau apa? Bisa apa? Emang bukan wali orang gila itu. Itu bukan orang wali. Jadi kalau saya bilang di Pulau Jawa banyak orang-orang gila jadi wali, itu bukan menghina kalian di Pulau Jawa, saudaraku. Karena kalian sudah tahu siapa pelakunya. Ya kita tunggu aja, barangkali nanti ada mubahalah berjilid-jilid gitu. Nah, jilid pertama Mukibin yang paling rendah gitu. Kemudian yang pangkatnya 1 klik lebih tinggi gitu. Ada namanya mubahalah tunggal tetapi dilakukan berjamaah gitu. Nah, misalnya membuat kesaksian atas keabsahan nasab Ba'lawi gitu. Jadi kita bisa melihat nanti kan, nanti yang pertama mubahalah siapa? Tinggal kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Gus Wafi, telah pulang ke rahmatullah Gus Zaini, telah pulang ke rahmatullah Gus Romli, telah pulang ke rahmatullah Kiai Idrus Al-Gudubrus gitu. Jadi kita gampang gitu, walaupun kita nggak melayat, mungkin kita bantu sholat gaib di sini gitu. Kalau saya segitu, saudara gitu. Tapi kalau saya mati, maafkan dosa-dosa saya, salah saya ya. Kalau kalian tiba-tiba dengar TJ mati bukan kualat itu, udah ajal tuh. Prajurit pembela nasab palsu, bangkitlah untuk mubahalah, bangkitlah untuk Habibmu agar Tuhan menjadi senang. Maju, 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 ayo terus maju. Serahkan hidup dan matimu. Prajurit pembela Habib, bangkitlah untuk mubahalah, bangkitlah agar musibah. Lagi-lagi wafatnya Ustadz Yahya Waloni dikait-kaitkan, teman-teman.
Yang dimana sekarang ada akun dari non-muslim, mereka membuat narasi yang sama seperti di video pembahasan saya yang sebelumnya, yaitu dikait-kaitkan dengan sumpah beliau ketika beliau membela nasab Alawi. Tidak jauh dari hal itu beliau meninggal, dan sekarang juga disama-samakan seperti itu ya. Pengait-ngaitan seperti ini bukan cuma bagi orang muslim, tapi non-muslim juga begitu. Yang dimana katanya Ustadz Yahya Waloni ini yang mencabut nyawanya adalah Yesus, Tuhan Yesus, teman-teman. Dengan narasi, coba kita baca dulu. Di sini thumbnailnya, cabut nyawa saya, Waloni tentang Tuhan Yesus sebelum sekarat. Ulama yang pernah nentang Tuhan Yesus ketar-ketir tinggal tunggu giliran. Ya bukan cuma orang-orang muslim yang tidak percaya Yesus Tuhan yang akan mati, teman-teman. Kalian semua juga akan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Perhatikan itu baik-baik. Ya mungkin mereka tidak mau mati, sehingga apa? Kalimatnya di sini, semua orang ulama yang pernah nentang Tuhan Yesus ketar-ketir, tinggal nunggu giliran. Iya, kita nunggu giliran. Saya dan Anda juga menunggu giliran. Kapan akan mati? Dan kematian tidak tahu kapan akan datang. Tergantung kebiasaan kita. Karena memang wafatnya seorang akan sesuai dengan kebiasaannya. Seperti beliau, Ustadz Yahya Waloni. Ya, kebiasaan beliau adalah berceramah, menyampaikan risalah agama. Ya, kemungkinan besar wafatnya di mimbar-mimbar. Ya, di hal-hal yang baik seperti ini. Beda halnya dengan preman mungkin, yang kebiasaannya nongkrong di pinggir jalan. Azan tak mendengarkan, nasihat tidak mau dengar. Ya mungkin wafatnya juga seperti itu, di posisi yang buruk. Dan juga seperti kalian sebagai orang yang katanya menyembah Tuhan Yesus, ya kalian akan diwafatkan sesuai kebiasaan kalian. Sama, kita ini cuma nunggu giliran kapan mati. Tapi kalimatnya di sini lucu, sungguh sangat lucu. Dan di sini ada videonya juga. Coba kita dengar dulu seperti apa videonya, yang dimana katanya Ustadz Yahya Waloni ini menentang Tuhan Yesus. Ya, setelah dia ceramah ini, kalau Yesus memang Tuhan, maka dia akan mati. Coba kita simak. Berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal, seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan. Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Tuh, kalimatnya seperti itu. Dan video ini berdurasi hampir 30 menit. Dan saya tidak ingin mengajak kalian menyimak videonya, karena narasinya sama seperti orang-orang yang kemarin mengait-ngaitkan kematian Gus Auzi karena mubahalah, karena sumpah serapah. Dan bismillah teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak kalian untuk bersama-sama menjadi penggerak dakwah. Meskipun kita bukan pegiat dakwah, tapi setidaknya kita bisa menjadi penggerak dakwah sunnah ini di daerah kita masing-masing. Kebetulan perguruan saya juga berdiri atas nama yayasan, yang dimana saya ingin perguruan saya ini berdiri dengan dakwah tauhid. Saya punya niat kuat untuk memiliki rumah Quran yang juga dimana anak-anak bisa belajar ilmu Al-Quran, membaca Quran, atau belajar tauhid besertai ilmu bela diri pencaksilat Garuda Indonesia. Saya sekarang tengah membangun sasana latihan atau rumah Quran di atas lahan 7 kali 12 meter persegi dan memiliki kebutuhan pembangunan sekitar 160 juta untuk bangunan sederhana. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ingin menjadi bagian dari pembangunan rumah Quran beserta sasana latihan silat Garuda Indonesia, yang dimana saya ingin mengajarkan bukan cuma sekedar bela diri di perguruan saya, melainkan tauhid yang kuat bagi anak-anak di perguruan silat saya sendiri. Jadi bagi kalian yang ingin berinfak atau menjadi bagian dari penggerak dakwah, bisa teman-teman berinfak di rekening di bawah ini. Kembali lagi kepada pembahasan. Sama dengan Ustadz Yahya Waloni yang sempat katanya sehari sebelum itu pernah membela nasabah Alawi. Ini mirisnya saya kepada SDM anak bangsa kita, yang dimana dikit-dikit mengaitkan. Tuh, kalau kalian tahu dengan kehidupan saya, misalkan saya pernah sakit ini, saya pernah ini, pernah itu, dan lain sebagainya, mungkin kalian juga akan mengait-ngaitkan. Tuh lihat Harry Pras sudah begini begitu. Karena apa? Menghina guru sekumpul. Pasti kalian akan begitu. Sakit flu sedikit, sakit batuk, flu batuk, misalkan saya tiba-tiba sakit flu batuk, pilek, radang begitu ya. Pasti kalian akan mengait-ngaitkan. Tuh lihat Harry Pras sudah sakit flu, batuk, pilek, radang, tenggorokan, panas dalam. Karena apa? Menghina guru sekumpul. Akan dikait-kaitkan. Tuh Harry Pras lihat,
sudah demam. Demam, sakit demam. Karena menghina habaib, tidak percaya pada nasabah habaib. Mudah sekali orang-orang Indonesia ini untuk mengait-ngaitkan hal tertentu dengan suatu hal. Ini yang perlu kita luruskan, teman-teman. Perlu kita perbaiki. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena minimnya edukasi tentang tauhid, akidah. Ada yang perlu dibenahi, teman-teman. Pemahaman-pemahaman yang tidak lurus seperti ini perlu kita luruskan. Dikit-dikit mengait-ngaitkan. Sakit radang tenggorokan, batuk pilek, nanti dikait-kaitkan kalau kita telah kualat, telah kena azab guru kumpul atau dari Ba'alawi. Ya Allah, ini kelucuan ya. Yang pertama, kelucuan-kelucuan seperti ini orang-orang akan banyak percaya apabila di Indonesia. Karena memang SDM di Indonesia kebanyakan mereka sudah terdoktrin dengan kisah-kisah takhayul dan khurafat. Sehingga apa? Mereka dengan mudahnya untuk mengait-ngaitkan suatu perkara dengan perkara yang lain. Jangankan hal seperti ini, teman-teman. Lewat terowongan saja ya. Lewat terowongan saja, kalau kita tidak klakson 3 kali, maka akan ada kejadian naas. Kalau lihat di perempatan tertentu, kalau kita tidak mengucapkan salam begini, salam begitu, maka kita akan celaka. Lewat di pohon beringin tertentu, apabila kita tidak naruh sesajen begini begitu, maka kita tidak akan pulang selamat. Kalau kita ke pantai selatan menggunakan baju hijau, maka kita tidak akan selamat. Kita akan terseret ombak dan lain sebagainya. Mitos-mitos, takhayul-takhayul seperti ini sudah semarak di Indonesia. Dan anak bangsa kita sudah sangat lama dicekoki dengan kisah-kisah sedemikian rupa ini, teman-teman. Sehingga apa? Ini tugas berat bagi kita semua untuk memberikan edukasi bahwa semua yang terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apabila kita berbicara tentang kematian, maka kematian itu sudah ada yang menentukan. Siapa yang penentunya? Allah. Ya, itu takdir kematian, takdir jodoh. Juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sejauh manapun kita mencari jodoh kita, kalau jodoh kita tidak ada di situ, ya kita tidak akan ketemu jodohnya. Sejauh kita bekerja, ya seperti saya kerja ke Jambi, Palembang dan lain sebagainya, jodohnya ada di kampung, ya kita akan kembali kampung dan ketemu dengan jodoh kita. Begitupun juga dengan rezeki, ya mau kerja kemanapun, mau kerja banting tulang seperti apapun, kalau rezeki kita hanya segitu saja dan usaha kita tidak sebesar dengan keinginan kita, maka ya segitu saja rezekinya.